Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham yang pertama MLPL, kedua MPPA, ketiga Buka, keempat EMI, kelima PKPK, keenam INKP, dan ketujuh TKIM. Langsung saja ke saham pertama, ada MLPL yang di hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam ya, 4,65%, ke harga 246. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat MLPL itu didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL ini bisa dibilang strong downtrend dan terlihat dia gagal kembali rebound setelah membentuk candle hammer atau doji di hari Jumat. Jadi arahnya kemana? Arahnya itu 230 sampai 200. Ya, tapi mungkin ada pantulan nanti di 230 untuk MLPL, cuman ya bisa dibilang itu pantulan-pantulan terbatas, tapi idealnya ya dia turun itu bisa sampai 200. Dia akan menguji trend line downtrend supportnya ini di 220 sampai 200, tapi mungkin di 230 itu ada pantulan. Ya kalau Bapak Ibu mau ODT coba aja, kalau dia mantul-mantul dari support ya bisa di buy dan ya profitnya nggak usah banyak-banyak, 2-5%, yang mana tercapai ya jual aja. Jadi seperti itu, ini saham downtrend. Jadi kalau yang nggak bisa mantau market hindari dulu, tunggu aja di 220-200, kemungkinan ke situ arah MLPL ya, karena MLPL juga membentuk candle Pauline West dan ya terus mengecil. Semoga aja nanti dia mantul dari 200 dan uji 250, gagal turun lagi tapi menyempit dan akhirnya mampu breakout. Jadi seperti itu. Untuk sekarang mending wait and see untuk MLPL. Bagi yang sudah terlanjur nyangkut dan belum cut loss, ya berharap aja nanti MLPL mungkin bisa reversal. Nanti siapa tahu ada sentimen positif, news bagus, rumor, tapi nunggu MLPL udah ketemu bottom ya. Sekarang masih belum. Ya perkiraan 200-220 itu bisa jadi bottom. Ya bottom pantulan-pantulan lah, tapi harus punya strategi ya untuk MLPL. Jadi seperti itu aja, saham ini sangat downtrend. EMA 20-nya juga melengkung ke bawah, EMA 60 juga di atas, EMA 200 apa lagi. Jadi seperti itu aja untuk MLPL. Langsung saja ke saham kedua, ada MPPA yang hari ini ditutup juga terkoreksi 2,73% ke harga 284. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net buy tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang MPPA malah diakumulasi oleh JP Morgan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat MPPA dia reject area 280, mungkin ini bisa jadi area support dan bisa jadi nanti MPPA itu konsolidasi di range harga support 280, resisten 300. Jadi pergerakannya itu sekitar 20 poin. Karena ini kan lihat dia jebol support tapi tutupannya masih di harga di atas 280. Jadi kalau melihat histori sebelumnya yaitu dulunya adalah resisten ya. Kalau dilihat ini resisten kan. Nah, jadi ya kemungkinan juga ada pantulan lah, cuman agak berisiko kalau nekat beli ya tinggal cut loss kalau dia jebol atau tutup di bawah 280. Atur aja bagaimana strateginya. Tapi kalau saya lihat ya masih arahnya turun nih ya. Ya titik amannya dia harus balik ke 300 lah, baru titik aman pertama itu. Kalau dilihat dia juga masih downtrend. Jadi seperti itu untuk MPPA. Kalau Bapak Ibu yang nggak bisa memperhatikan market, hindari dulu lah. Jangan berharap akan ada pantulan rebound yang cukup besar, apalagi ini saham downtrend ya, karena resikonya juga lebih besar. Kalau nekat ya atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Jadi seperti itu aja untuk MPPA, grup LiPo, MLPL, MPPA hindari dulu karena masih bisa turun lebih dalam. Langsung saja ke saham ketiga, ada Buka yang hari ini malah ditutup ARB ke harga 366. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Buka didistribusi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal Buka juga setelah dia membentuk double top dan dia turun. Target penurunannya ya 350 sampai 300 kalau melihat double topnya ini ya. Neckline-nya itu sekitar 426. Jadi target penurunan Buka itu bisa ke 300. Dan Buka sempat mantul dulunya di 500-an ya, tapi kemudian dia turun lagi dan mantul dan gagal lewat.
Karena 500 itu kan perubahan praksi harga. Ternyata dia 2 kali mencoba dan gagal, akhirnya turun lebih dalam. Jadi kemana arahnya? Buka 350 sampai 300. Nah, belum juga ada bottom, jadi hindari dulu. Kecuali Bapak Ibu mau invest jangka panjang, percaya dengan fundamentalnya, dan ini bisa dibilang murah karena di bawah harga IPO-nya. Kalau dia balik ke IPO itu harusnya bisa beggar. Ya kalau Bapak Ibu siap menahan uang lebih lama, nyicil tiap bulan, ya sekarang bisa mulai cicil aja. Nanti kalau dia turun 300 cicil lagi, atur aja. Kalau percaya fundamentalnya loh ya, tapi ini disclaimer on. Jadi kalau saya untuk trading ya saya hindari dulu. Saya tunggu dia di 350 ada pantulan. Bisa juga saya coba untuk ODT harian. Tapi kalau nanti dia gagal bertahan di atas 350, saya tunggu lagi di 300. Jadi seperti itu. Untuk buka, langsung saja ke saham keempat. Ada FPNI yang hari ini ditutup menguat 3,1% ke harga 464. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, FPNI diakumulasi. Ya, ini menarik nih. Besok nih ada peluang untuk dia rebound. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, FPNI juga mantul dari area support 440-nya ini ya, karena itu area konsolidasinya dan dia membentuk lower high, dan besok arahnya 480 dan bisa sampai 500 perubahan praksi harga. Apakah mungkin dia berubah praksi harga? Bisa jadi kalau marketnya mendukung ya, karena volume juga meningkat, dan ini menarik menurut saya untuk besok. FPNI bisa mengarah ke 480 minimal lah. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli dari tadi bawah area support, ya udah lumayan kan profitnya 5%-an, ya tunggu aja. Dan juga FPNI ini saya sudah rekomendasikan di hari Jumat ya, waktu dia mau coba breakout 442 450 itu saya suruh spec buy. Niatnya jualan hari ini ya, tapi nggak sampai target, tapi ya udah lumayan profit ya. Kalau ada yang jualan di grup ya nggak masalah juga, yang penting kan profit yang dicari. Jadi semoga besok tercapai target profit yang saya targetkan di 480 ya. Jadi dari harga sekarang itu masih bisa naik sekitar 16 poin ya, masih bisa naik 4%-an ya. Disclaimer on ya, karena harganya sudah kurang ideal, tapi kalau nekat beli ya atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Tapi kalau saya lihat ya besok potensi naik open market. Jadi seperti itu. Untuk FPNI langsung saja ke saham kelima. Ada PKPK yang hari ini juga ditutup menguat 6,12% ke harga 208. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PKPK juga diakumulasi hari ini ya. Jadi menarik nih untuk besok, juga potensi untuk lanjut. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PKPK bertahan di atas EMA 20-nya dan memang EMA CD-nya masih dead cross tapi sudah menyempit mengarah ke atas, bercat di bawah 0 juga makin tipis. Volume meningkat, dan saat koreksi kemarin hari Jumat volume kecil. Jadi kemana arahnya? Ya arahnya ke atas. Targetnya kemana? 220 minimal dan bisa sampai 240 dan 250 juga saya sudah rekomendasikan tadi untuk buy ya. Jadi besok semoga bisa profit di pagi hari ya, minimal 220 dulu lah dia naik. Semoga itu tercapai. Jadi seperti itu aja untuk PKPK. Bagi yang mau coba beli di harga sekarang, yang penting kalau dia tutup di bawah 200 jual aja. Targetnya 220 terdekat, karena itu akan membentuk rounding bottom. Dan kalau ternyata dia besok koreksi ya nggak masalah juga, yang penting jangan turun dari 200 untuk PKPK ya. Target kenaikannya 220, kalau itu di break dengan volume besar bisa sampai 240 dan 250. Jadi seperti itu untuk PKPK. Langsung saja ke saham ke-6, ada INKP yang hari ini ditutup terkoreksi 1,18% ke harga 8.325. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP memang sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP masih bagus ya, dan juga dia masih di atas trendline downtrendnya, dan ini masih dalam pola, bisa jadi nanti cup and handle. Yang penting INKP nggak turun dari 8.000. Kalau baru beli di harga sekarang ya cut loss-nya sekitar 5% sampai 6%. Target profit tarik langsung 9.000, 7 sampai 8%. Jadi risk reward-nya 1 banding hampir 2. Jadi apakah menarik? Masih menarik. INKP ini dan juga INKP koreksi dengan volume kecil. Harusnya besok kalau market rebound, INKP juga
rebound, dan konfirmasinya 9.000 itu kalau di break uptrend. Targetnya nggak hanya ke 10.000, bahkan bisa ke 12.000. Yang penting confirm breakout dulu 9.000 biar terjadi pola cup and handle-nya ini, dan target terdekat 10.000 bahkan bisa ke 12.000. Jadi seperti itu untuk INKP juga menarik ya. Kalau mau coba antri besok ya jaga-jaga aja, siapa tahu koreksi ke dekat-dekat 8.000 ya bisa beli di area bawah ini ya. Jadi cut loss-nya bisa lebih tipis. Tapi kalau ternyata besok di rebound ya ketinggalan kalau yang antri. Ya atur aja bagaimana strateginya. Tapi percaya kalau memang rezeki itu pasti dapat. Kalau memang nggak rezeki ya udah, jangan FOMO ya. Ya kalau masih di 8.300 Bapak Ibu beli ya masih nggak masalah. Kalau udah di 8.500, 8.600 dia udah naik tinggi baru Bapak Ibu kejar, itu resikonya lebih besar. Jadi seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham terakhir, ada TKIM yang hari ini terkoreksi cukup dalam 2,53% ke harga 7.675. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi di TKIM. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM besok yang penting jangan turun dari 7.600. Kalau dia turun dari itu jual aja. Apakah masih menarik? TKIM masih menarik. Dia itu lagi konsolidasi di range harga supportnya 7.600 dan resistennya 8.000. Tinggal nunggu breakout 8.000 ini. Nanti ada pola ini important head and shoulder. Cuman ini nggak valid sepertinya ya. Atau ditarik seperti ini ya. Oh salah ini. Nih harusnya seperti ini gambarannya. Ini masih dalam polanya ya. Nah ini masih bisa karena ini pakai jarumnya nih. Jangan pakai candle, pakai jarum-jarumnya ini. Ini kan dia gagal lewat dari 8.000 ya. Ini pola important head and shouldernya seperti ini. Kalau mau valid ya memang nggak boleh turun dari 7.600. Jadi seperti itu untuk TKIM ya. Jadi menarik kalaupun yang mau coba baru beli ya, yang penting TKIM jangan turun dari 7.600. Kalau beli di harga sekarang paling cut loss-nya 3%. Target profitnya 8.000. 8.000 itu mungkin dapat 5% ya. 4,8% kalau dari harga sekarang. Cut loss-nya nih 2,5% aja, kecil. Jadi 1:2. Risk reward-nya menarik, dan kalau ISG besok rebound ya harusnya juga TKIM ini potensi rebound. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau Bapak Ibu juga tertarik untuk belajar scalping, nanti diajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga tahu di mana titik entry dan exitnya. Ya kalau tertarik bisa isi Google Form atau DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.